Sementara itu pemirsa, istri Tom Lembong yaitu Francisca Wiharja enggan berspekulasi soal putusan yang akan dibacakan hakim untuk suaminya. Namun Francisca meyakini semua bukti dan penjelasan yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung menunjukkan Tom berada di jalan yang baik dan juga benar. Pak Tom itu di dalam jalan yang baik dan benar, dan saya sendiri yang mengenal dia dengan sepenuhnya, paling baik lah maksudnya, percaya bahwa beliau itu tidak bersalah, dan dalam hal ini juga diperlakukan tidak seyogyanya ya Pak ya. Jadi masih bisa diperbaiki apa kata hukum di sini. Tapi itu bukan saya punya expertise, tapi saya berterima kasih kepada penegak hukum dan pada dukungan masyarakat bahwa apa yang berjalan sekarang ini akan berbuah dengan baik, dan kita doakan bersama supaya Pak Tom akan dibebaskan. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan putusan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Untuk informasi selengkapnya, saat ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV, Devi Syafira dari PN Jaksel. Selamat siang, Devi. Devi, apakah sidang ini sudah dimulai dan siapa saja yang hadir sejauh ini? Ya, Andromeda dan juga pemirsa, hari ini merupakan sidang pra-peradilan dengan agenda putusan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Nah, rencananya sidang ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hingga kini kami masih menunggu dari Hakim Tunggal Tumpah Nuli Marbun, karena yang akan memimpin sidang putusan pada hari ini adalah Tumpah Nuli Marbun. Sementara sidang pembacaan putusan ini dihadiri oleh tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dan pihaknya. Kemudian ada istri Tom Lembong juga yang terlihat hadir di persidangan ini, yakni Francisca Wiharja dan pihak dari Jaksa Penuntut Umum Kejagung. Sebelumnya, dalam sidang pembacaan kesimpulan kemarin, pihak dari Tom Lembong meminta agar hakim menerima permohonan atau petitum yang diajukan. Di antaranya, permohonan tersebut adalah kuasa hukum meminta hakim tunggal pra-peradilan menerima permohonan mereka. Kemudian yang kedua, meminta status tersangka Tom Lembong ini tidak sah. Kemudian meminta agar Tom Lembong dikeluarkan dari tahanan dan penyidikan Tom Lembong ini dihentikan. Sementara itu, terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon dari jaksa atau termohon meminta hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong tersebut. Dan barang bukti yang telah permohonan pra-peradilan Tom Lembong tersebut. Dan barang bukti yang telah disiapkan dari pihak Tom Lembong ini, pihaknya memiliki hasil audit BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017. Nah, pada rentan waktu tersebut tidak ditemukan kerugian negara seperti yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Apabila sidang pra-peradilan ini ditolak, kemarin memang sempat melaksanakan konferensi pers begitu kepada awak media. Pihak Tom Lembong atau pihak pemohon ini mengatakan apabila ditolak maka pihaknya akan mempelajari dan menyiapkan langkah-langkah hukum jika cacat administratif masih dibolehkan. Salah satu upaya hukum lain yang bisa ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan Andromeda serta pemirsa, jika kita melihat dari sidang kesimpulan kemarin, ada pun poin-poin yang disampaikan pihak Tom Lembong, alasan mengapa penetapan tersangka Tom Lembong ini tidak sah, karena sesuai dengan fakta persidangan. Nah, yang pertama, fakta persidangan ini menyebutkan Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukumnya sendiri. Padahal hal itu merupakan hak dasar sesuai dengan pasal 54 dan 55 KUHP yang harus dipenuhi oleh tim penyidik KPK. Sehingga penetapan tersangka Tom Lembong tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan pasal tersebut. Ini yang diucapkan oleh
pihak tim kuasa hukum Tom Lembong. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah. Jadi syarat 2 alat bukti yang relevan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka ini disebut tidak bisa dipenuhi oleh termohon atau penyidik Kejaksaan Agung. Bukti tersebut adalah kerugian keuangan negara sebagai inti delik yang harus berdasarkan audit BPK. Nah, menurut tim kuasa hukum Tom Lembong, 2 alat bukti tersebut tidak dapat hanya sekedar formalitas meminta keterangan saksi, ahli, surat, ataupun barbuk lainnya, karena dari pihak Kejagung ini menyatakan kemarin untuk alat bukti ini sudah ada, yakni 4, diantaranya saksi, ahli, petunjuk, maupun lainnya. Namun hal itu disebut sebagai hanya formalitas dari tim kuasa hukum Tom Lembong. Kemudian jika belum ada hasil investigasi dari BPK RI, maka belum terbukti unsur pokok delik berupa kerugian keuangan negara. Selain itu disebutkan juga pada masa jabatan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, negara menghadapi defisit gula. Nah, pemohon atau dalam hal ini Tom Lembong menerbitkan kebijakan dengan menugaskan PT PPI untuk bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok. Kemudian juga disebutkan dalam unsur memperkaya diri sendiri orang lain, korporasi, ini juga tidak terbukti karena disebutkan oleh termohon tidak memiliki alat bukti adanya aliran dana yang dilakukan secara melawan hukum kepada pemohon. Nah, kemudian fakta persidangan lain yang disebutkan adalah surat perintah dimulainya penyidikan ini diterima tersangka lebih dari 7 hari setelah dikeluarkannya sprindik. Jadi penetapan tersangka tanpa terlebih dahulu menyampaikan SPDP kepada calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah. Disebutkan seperti itu karena menjalankan proses penyidikan mengabaikan prinsip fairness. Nah, untuk tanggapan dari termohon memang disebutkan penetapan tersangka selaku pemohon sudah dilakukan secara sah dan menurut hukum. Termohon menemukan 4 alat bukti yang telah disebutkan saksi, ahli, dan surat maupun petunjuk. Termohon juga menemukan tersangkanya salah satunya Tom Lembong. Demikian, Andro, kita saksikan bersama bagaimana sidang putusan yang nanti akan dipimpin oleh Hakim Tunggal dari PN Jaksel. Demikian, Andro, kembali ke Anda. Baik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.